Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang untuk kita bersama duduk menyimak kajian-kajian yang disajikan oleh Majelis Ta'lim Mutiara Ilmu Syar'i Palembang dengan Radio Al-Ibanah. Kita di hari Ahad sebagaimana biasanya di waktu menjelang siang ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, yaitu kitab yang menjelaskan kepada kita bagaimana hak-hak anak kita terhadap kita, yaitu apa saja yang perlu dan wajib untuk kita tunaikan terkait dengan hak-hak anak-anak kita. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dengan penjelasan yang gamblang dan juga penjelasannya pun juga tidak terlalu panjang dan lebar, sehingga mudah untuk difahami oleh kita semuanya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan hak-hak anak setelah dia dilahirkan ke dunia ini. Setelah sebelumnya kita telah usai membaca hak-hak anak sebelum dia terlahir, maka yang kedua adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah dia dilahirkan. Ikhwani fiddin, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan baca qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah hafizahullahu taala, tsaniyan huququl waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak yang kedua adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah kelahirannya. Huququl aulad ba'da khurujihim lid-dunya kathiratun wa adidatun. Wa min ahammiha awalan ay yakuna istiqbaluhu wafqa sunnah ay ala hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak anak setelah dia lahir ke dunia ini sangat banyak jumlahnya. Dan di antara perkara yang terpenting adalah
Yang pertama, hendaknya disambut kelahiran anak tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamri wad du'a'u lahu. Di antaranya adalah mentahniknya atau menahniknya dengan kurma dan mendoakannya. Nah, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut kelahiran bayi, kelahiran anak kita, maka di antaranya adalah sunnah mentahnik dan mendoakan bayi tersebut. Fa fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan dalam sahihain, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wulida li ghulamun fa'ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim." Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku dikaruniai kelahiran bayi laki-laki. Kemudian aku membawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menamakan dengan Ibrahim, yakni menamai bayi tersebut dengan nama Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya, lalu beliau mengembalikan bayi itu kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini setidaknya ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui bersama terkait sunnahnya menyambut bayi yang baru lahir, ya, baik itu lelaki maupun bayi tersebut wanita. Maka di antara sunnahnya yang pertama adalah menahniknya. Nah, di antara sunnah warisan Nabi, dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mentahnik bayi yang baru lahir. Nah, sunnah ini ternyata banyak dan jarang diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Padahal semestinya di awal-awal kelahiran bayi ini kaum muslimin adalah orang-orang yang terdepan dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi kenapa mereka tidak melakukan amalan sunnah ini atau tidak melakukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Di antaranya adalah tentunya kejahilan terhadap perkara agama ini. Ya. Kejahilan mereka terkait dengan perkara-perkara semacam ini. Apa yang dimaksud dengan tahnik itu? Tahnik, ya, kalau kita lihat pengertiannya, tahnik itu adalah mengunyah kurma, ya, mengunyah kurma, yakni kemudian dimasukkan ke mulut bayi dengan digosokkan ke langit-langitnya. Ini yang disebut dengan tahnik. Siapa yang mengunyah kurma? Bisa ayahnya, ya, bisa siapa saja, ya. Di kurma tersebut dikunyah sampai lembut, ya, sampai lumat. Lalu kemudian kunyahan kurma tersebut diambil, kemudian dimasukkan ke mulut bayi tadi yang baru dilahirkan, digosok-gosokkan ke langit-langit mulut bayi tersebut. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullahu taala, beliau menjelaskan terkait dengan tahnik ini. Kata beliau, wat tahniku madghus syai' wa wad'uhu fi famis sabi wa dalku hankihi bihi yusna'u dzalika bis sabiyyi nam liyatamarrana 'alal akli wa yuqawwa 'alaihi. Tahnik itu adalah mengunyah suatu makanan lalu meletakkan ke mulut bayi dengan cara mengoleskan ke langit-langitnya. Ya. Wadalku hanakihi bihi. Mengoleskan ke langit-langitnya. Hal ini dilakukan dalam rangka apa? Melatih bayi untuk makan dan juga sebagai nutrisi yang bisa menguatkannya. Ini diantara tujuan dari syariat tahnik. Nah, disebutkan dalam hadis yang kita baca baru saja di kitab Hukukul Aulad, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyebutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika itu dikaruniai seorang anak lelaki. Beliau membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberinya nama bayi tersebut dengan Ibrahim. Kemudian Rasulullah mentahniknya dengan kurma. Lalu kemudian beliau mendoakan bayi tersebut, ya, dengan doa yang telah kita hafal bersama, doa tersebut. Nah, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Ini diantara doa keberkahan untuk bayi tersebut. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, ya, fil mauhubi laka, terhadap apa yang telah dikaruniakan kepadamu, yaitu anak maksudnya, ya. Wa syakartal wahiba, agar engkau bersyukur kepada zat pemberi karunia tersebut. Wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu, dan semoga engkau mendapati masa dewasanya dan engkau dikaruniai dengan kebaikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan di dalam sahihnya bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisabiyin yuhannikuhu fabala alaihi fa'atba'ahul ma'. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi, ya, untuk ditahnik, ya. Ini para sahabat dahulu, mereka ketika lahir bayi mereka, ya, atau mereka dikaruniai bayi, mereka bawa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah mentahnik bayi tersebut. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah di sini dan juga sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, sekian sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa bayi tersebut di hadapan Nabi. Tiba-tiba bayi tersebut mengencingi baju Nabi, ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memercikkan air, ya, pada permukaan yang dikencingi oleh bayi tersebut. Asyahid, inti dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa di antara sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyambut kelahiran seorang bayi adalah dengan menahniknya atau mentahniknya.
Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentunya. Pada kisah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ketika berangkat ke kota Madinah, dia dalam keadaan hamil tua. Ya. Tatkala singgah di Masjid Quba, ya, anaknya ya lahir. Asma bercerita di dalam hadis itu, ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'tuhu fi hajrihi. Lalu aku meletakkannya di atas pangkuannya. Thumma da'a bitamratin famadaghaha. Thumma tafala fihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu butir korma. Lalu kemudian Nabi mengunyahnya sampai lembut korma tersebut. Setelah itu beliau memasukkan kunyahan korma tersebut ke dalam mulut bayi. Fakana awwala syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi ini, yakni putra dari Aisyah, putra dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu keberkahan, ya, mendapatkan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi air liur yang mengandung berkah, keringat yang mengandung berkah, ya, rambut Nabi yang mengandung barokah. Ini hanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Artinya bukan kepada semua orang. Barakallahu fikum. Adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kepada umat yang lainnya. Kenapa? Dijelaskan di sini, ya, para sahabat mereka membawa bayinya agar apa? Agar mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengandung barokah, air liurnya pun mengandung barokah. Dan ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabatnya dahulu berebut, ya. Dan ini tidak bisa dikiaskan kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak kepada sahabat Abu Bakar, padahal beliau adalah orang termulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepada sahabat Umar ibn al-Khattab, orang kedua yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Mereka, para sahabat, tidak berbondong-bondong juga meminta barokah kepada orang-orang mulia ini. Terlebih lagi yang selain sahabat, ya, dari kalangan umat ini. Maka hati-hati kita, ya, jangan sampai kita ini gampang tertipu dan gampang ditunggangi serta dipengaruhi dengan adanya berita-berita bahwasanya ini orang-orang ini tertentu, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim-alim ini adalah memiliki keberkahan dari apa? Dari sesuatu yang keluar dari tubuhnya, keringatnya kah, ataukah mungkin bekas air wudunya kah, dan yang lainnya. Tidak. Nah, selama tidak disebutkan kekhususan itu terhadap syariat dan juga dilakukan oleh para sahabat, maka itu bukan perkara yang menjadikan atau membuat keberkahan, bukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang perlu mungkin juga kita ketahui bersama, kapan dilakukan tahnik, ya? Kapan dilakukan tahnik tersebut? Maka disyariatkan menahnik sesaat di hari ketika sang bayi baru dilahirkan.
Ya, ketika bayi sudah baru dilahirkan, barakallahu fikum, sesaat kemudian bayi ini ditahnik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat tadi. Ya, di antaranya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa yang pertama kali masuk ke perut bayi tersebut yang dilahirkan oleh Asma adalah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ittafaqal ulama'u ala istihbabi tahnikil mauludi inda wiladatihi bitamrin. Para ulama sepakat bahwa menahnik bayi pada hari kelahirannya dengan sebutir kurma hukumnya mustahab. Yang dimaksud mustahab adalah sunnah. Bang, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian, jika ada pertanyaan, ya, jika ada yang menanyakan, bolehkah tahnik dengan selain kurma? Ya, bolehkah tahnik dengan selain kurma? Maka jawabannya tentunya yang utama dan afdol dan mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan sebutir kurma, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada kurma, para ulama menyatakan bisa diganti dengan makanan manis yang semisalnya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyatakan, wa aulahu tamru fa illam yatayassar tamrun farutabun wa illa fa syai'un hulwun wa asalun nahli aula min ghairihi. Thumma ma lam tamassahu narun kama fi nadhirihi mimma yuftirus shaimu alaihi. Yang paling afdal untuk tahnik maksudnya adalah kurma. Jika tidak ada kurma, bisa menggunakan rutab, ya. Ya. Kurma yang dimaksud kurma di sini tamer. Tamer itu adalah kurma yang sudah dikeringkan. Nah, jika tidak ada, bisa menggunakan rutab. Rutab adalah kurma yang basah. Nah, jika tidak ada, tamer juga tidak ada, yakni kurma yang kering. Rutab, kurma basah juga tidak ada. Nah, maka jika tidak ada, fasyai'un hulwun wa asalun nahli aula min ghairihi. Semua makanan yang manis bisa digunakan, akan tetapi madu lebah asli, madu lebah yang murni lebih bagus daripada yang lain jika memang tidak ada. Nah, kemudian jika itu tidak ada, makanan yang tidak dimasak dengan api semisal dengan makanan yang digunakan oleh orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat dan mungkin ijtihad dari para ulama. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mungkin saat ini sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan kurma, ya. Khususnya tamer, kurma yang sudah dikeringkan, banyak dengan berbagai mereknya. Mudah didapatkan. Ya, di toko-toko, ya, dekat rumah kita, atau mungkin di sebagian ikhwah kita pun juga menjualnya. Nah, bahkan ada kurma juga dijadikan sebagai salah satu barakallahu fikum camilan, ya, yang senantiasa ada di rumahnya. Adalah artinya bukan sesuatu yang sulit didapatkan kurma ini. Barakallahu fikum. Sehingga insya Allah sangat mudah bagi kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah tahnik ini. Nah,
Terkait dengan tahnik, ya. Terkait dengan tahnik. Di hadis-hadis yang kita baca tadi disebutkan bahwa tahnik itu para sahabat membawanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ketika Rasulullah telah tiada sekarang, sudah tidak ada di hadapan kita. Di masa ini sudah tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan tahnik tersebut? Apakah syariat tahnik ini masih berlaku? Ya, maka jawabannya boleh mentahnik walaupun tidak dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahnik dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dia ayahnya atau ibunya, ya. Boleh pula meminta tahnik kepada orang tua kita, ya, atau mungkin kakaknya, kakak sang bayi ini boleh, ya. Nah, tidak mengkhususkan orang tertentu kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita meminta tahnik dalam rangka mencari berkah? Jawabannya boleh. Seorang mentahnik dalam rangka mencari berkah dari tahnik tersebut khusus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada sunnahnya demikian. Jadi tidak perlu para aba, ya, para ummahat membawa berbondong-bondong kepada orang yang mungkin dia anggap sebagai seorang yang alim untuk ditahnik. Lah, tidak perlu. Nah, sekarang banyak dari kaum muslimin, ya, ketika lahir bayinya dibawa, ya, ke orang-orang yang dianggap dia sebagai seorang yang alim, ya, minta ditahnikan, minta keberkahan, ya, kepada mereka. Maka keberkahan itu hanya didapatkan dan dikhususkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada dalil yang menyatakan adanya keberkahan pada bagian tubuh seseorang secara zatnya, kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Adapun selain beliau, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baik ia orang yang soleh, baik dia seorang yang alim, baik dia termasuk bagian dari masyayikh atau asatidah dan yang lainnya, ahli ibadah dan yang selainnya, tidak ada kandungan barokah pada tubuhnya sama sekali. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencari barokah dengan tubuh sahabat yang lainnya. Ya. Padahal mereka adalah manusia generasi terbaik umat ini. Kalau saja dibolehkan, tentunya mereka orang-orang yang pertama kali mencari barokah dengan apa? Keberkahan tubuh-tubuh saudara-saudara mereka di saat waktu itu. Ya, terkhusus mereka-mereka yang dijamin masuk surga. 10 seorang sahabat yang telah dijanjikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih hidup di muka bumi ini. Nah, jika dibolehkan seorang mencari barokah dengan tubuh saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terkait dengan tahnik. Adapun mendoakan barokah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ini diantara doa yang dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, syariat yang berikutnya atau hak yang berikutnya, kata Syekh Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, tsaniyan, yang kedua, tasmiyatuhum tasmiyatal hasanah,
wa ikhtiyarul ismi salihil hasan. Nah, memberi nama mereka dengan nama yang baik dan memilihkan nama yang soleh dan baik, yang bagus dan baik, ya, bagus secara maknanya, ya, bagus secara artinya juga, kandungannya, dan baik, ya. Nah, fal ab la tantahi mas'uliyatuhu tijahal aulad bi ikhtiyaril ummi salihah. Dijelaskan di sini, seorang ayah tidak berakhir tanggung jawabnya terhadap anak-anak dengan memilihkan ibu yang salihah, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hak yang pertama, ya, poin pertama, yakni hak sebelum dilahirkan. Cukup mencari ibu yang salihah untuk anak-anaknya sudah selesai. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, ma'azimi hadzal amr, lakinnal amra yamtaddu ma'ahu al-wajibatu tamtaddu. Akan tetapi bersamaan dengan agungnya perkara ini dan juga tanggung jawab itu masih ada, berlanjut bersamanya, ya. Wal wajibatu tamtaddu, dan kewajiban-kewajiban itu terus berlanjut. Wa hadza min huquqihil wajibah ay yakhtara lahul ismal hasan, dan ini termasuk hak-haknya yang wajib, yakni wajib ditunaikan untuk sang ayah, ya, yaitu memilihkan nama yang baik untuk anaknya. Dikasih nama yang baik untuk anaknya. Nah, kalau kita lihat, ya, di masyarakat, terkadang mereka seenaknya sendiri dalam memberikan nama anak, ya. Seenaknya sendiri maksudnya mana yang dia suka nama tersebut dia pakaikan nama untuk anaknya. Nah, ini tidak dibenarkan. Hak anak atas orang tua adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya, ya. Sehingga di tengah-tengah kaum muslimin didapati nama-nama itu sesuai dengan apa? Dengan selera mereka. Kalau mungkin mereka selera dengan cabang olahraga, misalnya cabang olahraga sepak bola, dia namai anak-anaknya dengan nama-nama pemain bola, ya, walaupun itu namanya orang kafir, ya, dikasih nama, disematkan nama itu kepada anaknya. Dia senang olahraga tinju, dia namain anak tersebut dengan nama para pemain tinju, walaupun itu nama orang kafir, walaupun nama itu bukan nama yang islami, disematkan itu pada anaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu kenyataan yang realita yang sangat memprihatinkan, nah, yang membuat sebagian kaum muslimin diliputi perasaan minder, kecil hati, malu untuk memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama islami. Nah, sebagian lagi punya semangat Islam dalam memberikan nama, ya. Dianggap nama-nama ini adalah cukup islami, nama-nama ini. Namun secara ketentuan nama yang diajarkan oleh syariat ini salah nama tersebut, ya. Dan insyaallah nanti kita akan sebutkan bagaimana metode penamaan anak dan juga hikmah dari penamaan anak yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Tentunya, ya, metode penamaan anak itu tidak hanya didasari perasaan,
bahwa nama itu indah, ini nama yang bagus, ini nama yang menarik. Nah, tidak hanya itu saja, tidak hanya baik dan bagus semata, tetapi nama tersebut benar, ya, sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya untuk pemberian nama terhadap anak yang terlahir atau anak yang dikaruniakan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana terkait dengan penamaan anak itu? Kita baca bagaimana penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi faslin badi'in hamin li fiqhi hadzal bab. Faslun fi fiqhi hadzal bab. Nah, berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam suatu pasal yang bagus, dan juga pasal tersebut penting untuk memahami bab ini, ya, yaitu pasal tentang fikih, ya, pada bab terkait penamaan ini. Lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani, ketika nama itu sebagai acuan, nama itu sebagai acuan dari makna-makna wadalat 'alaiha yang menunjukkan atasnya, iqtadatil hikmatu ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Nah, maka hikmah menuntut antara nama dan kandungan maknanya harus memiliki keterikatan dan kesesuaian. Wa alla yakunal ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabi al-mahdi alladhi la ta'allukun lahu biha. Dan agar kandungan makna itu yang sejalan bersama nama tersebut, agar makna dan nama yang sejalan ini tidak menjadi sesuatu yang benar-benar asing. Tidak menjadi sesuatu yang benar-benar asing dan tidak memiliki keterikatan dengannya. Fa inna hikmatal hakim ta'ba dzalik wal waqi'u yashhadu bi khilafihi. Sebab hikmah yang dimaukan oleh zat yang maha hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak demikian. Al-waqi', kenyataannya mempersaksikan sebaliknya. Kenyataannya mempersaksikan sebaliknya. Balil asma'i ta'thirun fil musammiyat atau fil musammayat. Bahkan nama-nama itu memiliki pengaruh pada yang dinamai. Walil musammiyat ta'athurun an asma'iha, dan orang-orang yang dinamai, ya, juga memiliki pengaruh dari nama-nama yang dia miliki. Fil husni wal qubhi, pada kebaikan dan keburukan. Nah, wal khiffati wal thaqli, dalam keadaan berat dan ringan. Wal latafati wal kathafati kama qila, dan juga pada kekerasan dan kelembutannya, sebagaimana dikatakan pada syair, wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Nah, sangat jarang, sangat sedikit ketika matamu memandang, ya, orang yang bergelar, orang yang memiliki gelar, melainkan makna dari gelar tersebut, jika kamu memikirkannya, akan ada dalam gelar itu. Nah, ya,
Barakallahu fikum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pemberian nama yang baik. Wa kana ya'khudhul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqdhah. Beliau juga mengambil kandungan makna dari nama-nama sesuatu yang baik tersebut ketika terjaga dan juga tertidur. Wa kana yakrahul amkinatal munkaratal asma. Beliau pun juga tidak menyukai tempat-tempat yang namanya mungkar. Nah, wa yakrahul ubur fiha, dan beliau pun juga tidak menyukai lewat di tempat tersebut. Walamma kana bainal asma wal musammayat minal irtibati wat tanasub wal qarabah ma baina qawalibil asya wa haqa'iqiha wa ma bainal arwahi wal ajsami abarul aqlu min kulli minhuma ilal akhar. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika antara nama yang dinamai memiliki keterikatan, ya, kesesuaian dan juga keterkaitan, barakallahu fikum, seperti bagian luar dengan sesuatu dan hakikatnya. Nah, wa ma bainal arwah wal ajsam, dan juga antara ruh dan jasad, abarul aqlu min kulli minhuma ilal akhar. Maka akal pun bisa menjangkau masing-masing dari salah satunya. Ya. Barakallahu fikum. Wa min dha fa'ala al-ab ay yabta'ida 'anil asma'il muharramah aw allati la taliqu bil muslimin. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Oleh karena itu, wajib bagi sang ayah untuk menjauhkan nama-nama yang diharamkan atau nama-nama yang tidak pantas bagi seorang muslim. Sebab apa? Karena nama itu memiliki peran, ya. Nama itu sangat memiliki peran, pengaruh pada pribadi seorang anak. Ya. Barakallahu fikum. Min dzalika, di antara hal tersebut, kemudian Syekh menyebutkan contoh-contoh dari nama-nama yang baik. Ya. Insyaallah nanti ini kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala, terkait dengan nama-nama yang baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis dan athar-athar yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam kitab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.